Halo Honey Bear, kumaha? Damang, semoga kalian sehat-sehat ya dan dilancarkan rezekinya. Yang lagi sakit, semangat buat sembuhnya. Kali ini, Razemverse mau nyeritain film Daylight's End. Film bergenre horor ini dirilis tahun 2016 dan disutradarai William Kaufman. Film yang bercerita tentang sebuah wabah zombie misterius yang berhasil menguasai seluruh wilayah yang ada di bumi. Tapi zombie kali ini takut dengan cahaya matahari. Seorang pria bernama Rourke memiliki dendam pribadi yang besar terhadap makhluk-makhluk itu. Tanpa banyak basa-basi, yuk lihat alur ceritanya. Film menceritakan setahun setelah terjadinya wabah penyakit besar yang melanda, bumi kini dipenuhi dengan manusia yang berubah menjadi zombie. Pada saat itu, ada seorang pria bernama Thomas Rourke. Sejak wabah zombie tersebut yang menewaskan orang yang ia sayang, Rourke selama ini mengembara ke seluruh tempat untuk membalaskan dendam, menghabisi makhluk tersebut. Kini ia berhenti di suatu tempat untuk mengecek. Saat ia masuk, terdapat lemari pendingin yang tiba-tiba bergerak. Sadar ada zombie di situ, Rourke langsung mengunci dan menyeret lemarinya ke area terbuka. Diketahui, zombie di sini tidak tahan dengan cahaya matahari seperti vampir atau Dracula yang beraksi saat malam dan istirahat saat siang. Tapi makhluk itu bisa bertahan di tempat gelap. Setelah zombie tadi diselesaikan, Rourke kembali pergi demi menghabiskan seluruh zombie sampai besok. Setelah bangun dari tidurnya, ia pun melanjutkan perjalanan dan berhenti di suatu gedung besar. Lalu ia masuk ke dalamnya demi memastikan bangunan tersebut. Di sana ia menemukan zombie mati sedang bergelantungan. Saat mendekati zombie tersebut, ternyata itu sebuah jebakan yang dibuat oleh zombie lainnya. Untungnya Rourke siap. Ia berhasil selamat dan menghabisi zombie tadi. Dirinya pun memutuskan untuk beristirahat. Lalu Rourke memperhatikan sebuah mobil yang baru saja berhenti. Mobil tersebut dinaiki oleh Mike dan Sam serta dua pasukan lainnya. Mike sendiri mencoba mendekati seorang wanita kurang sehat di hadapan mereka. Saat didekati, ternyata itu adalah jebakan dari sekelompok pembegal dan Mike telah ditembak mati. Terjadilah aksi tembak-tembakan antara Sam dan dua pasukan lainnya melawan sekelompok pembegal. Aksi itu menewaskan sisa pasukan Sam dan sekarang Sam seorang diri. Para pembegal sengaja tidak membunuh Sam karena memang tujuan mereka hanya untuk mendapatkan seorang wanita. Saat Sam hendak disetubuhi, Rourke datang dari kejauhan untuk melawan para pembegal tersebut. Ia berhasil menang dan hanya menyisakan pemimpinnya. Lalu Rourke pun menanyakan dan diberitahu tempat yang terdapat banyak zombie. Rourke hanya mengambil senjatanya lalu pergi dan membiarkan orang itu mati oleh zombie saat malam. Sam juga pergi dengan membawa wanita kurang sehat bernama Annabelle itu bersamanya. Ia kemudian memohon kepada Rourke untuk membawa mereka pergi dari sana karena gak mungkin mereka bertahan saat malam. Lalu saya menawarkan tempat yang aman, makanan hingga amunisi di daerah Dallas. Sam juga bersama kelompok orang dan polisi yang selamat di tempat itu. Tahu di sana juga terdapat banyak zombie. Rourke menerima dan membawa mereka bersamanya ke tempat yang dimaksud Sam. Saat sudah malam, mereka mencoba menghindar dari kejaran para zombie. Sam menghubungi Eden di markas dan meminta bantuan kepadanya. Eden pun segera mempersiapkan pasukan dan memperingatkan semua orang. Dalam aksi tersebut, mereka mencoba melindungi dan berhasil membawa Sam, Rourke, dan Annabelle selamat. Saat-saat menutup gerbang, Rourke sempat melihat Alpha sang pemimpin zombie di sana. Setelah itu, Chris menanyakan keberadaan Mike adiknya kepada Sam. Sam meminta maaf dan bercerita kalau Mike dan lainnya sudah tiada karena ulah sekelompok begal. Ia juga ngenalin Rourke yang udah nyelamatin dirinya. Frank, ayahnya Eden, menanyakan asal dan tujuan Rourke sampai ke tempat itu. Rourke pun menjawab, ia berasal dari New York dan ia sedang dalam perjalanan untuk memburu para zombie. Sam juga telah menjanjikannya amunisi dan bahan bakar, tapi kebanyakan orang di sana tidak percaya, lalu mengira Rourke adalah salah satu dari pembegal yang sudah membunuh Mike dan lainnya. Mendengar hal itu, Chris kakaknya Mike marah-marah lanjut membentak Rourke.
Untungnya semua orang di sana ditenangkan oleh Sam. Kemudian Sam memberitahu bahwa mereka telah menemukan sebuah pesawat yang tak jauh dari sini. Tahu keadaan tempat dan pesawat itu cukup baik. Vince pun siap untuk menerbangkan pesawatnya. Mereka akan bertahan malam ini dan berangkat saat pagi hari. Frank masih belum bisa mempercayai Rourke. Karena itu, Rourke terpaksa menyerahkan peralatan senjatanya. Sam juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Frank akan menempati janji Sam kepada Rourke setelah itu dan ia lanjut diantarkan ke sel tahanan sementara oleh Eden. Rourke sedikit berbincang bersama Eden tentang Alpha. Mereka yakin bahwa itu pemimpin para zombie, karena para zombie jadi lebih aktif menyerang tiap malam sejak saat itu, dan zombie itu berkumpul di sebuah hotel sekitar 1 mil dari tempat mereka. Sebelum pergi, Eden berterima kasih karena Rourke telah menyelamatkan Sam. Pada malam itu, mereka harus mempersiapkan besok hari dan masih terus berjaga demi keamanan. Rourke lalu terbangun karena bermimpi buruk. Di sana juga ada Sam yang menjaganya. Sam meminta maaf atas semua ini. Kemudian mereka mulai bercerita tentang keluarga yang mereka cintai telah meninggal atas perbuatan para zombie. Sam ngasih tahu sebuah tempat orang selamat bernama Baha. Tempat itu berada di tengah-tengah gurun yang terisolasi, yang dijamin keselamatannya karena para zombie tidak tahan karena terbakar terik matahari hingga mati. Tapi Rourke mengatakan sebaliknya, kalau para zombie bisa menemukan cara untuk menghabisi sisa manusia. Rourke mengatakan zombie-zombie itu telah merenggut orang yang dicintainya dan ia bertekad akan membalasnya dengan menghabisi para zombie. Gak lama, seluruh kamera CCTV di tempat mereka telah dirusak oleh makhluk tersebut dan keanehan pun mulai terjadi. Benar saja, satu zombie besar muncul di hadapan penjaga. Zombie besar itu pun lanjut menghabisi penjaga lain di depan Rourke. Menyadari ada yang gak beres, semua orang pun pergi ke sumber area. Rourke juga gak tinggal diam melihat hal tersebut. Sedangkan Harker mendapat serangan dari salah satu zombie karena berusaha menyelamatkan putrinya. Untungnya teman-teman datang untuk membantu. Orang biasa lari dan berlindung diri ke dalam sel. Saat salah satu zombie membuka paksa pintunya, Rourke pun datang tepat waktu menghabisi zombie itu. Lalu Chris ditugaskan menutup celah para zombie. Sangat disayangkan, Harker telah tergigit atas serangan zombie tadi. Semua udah terlambat. Harker yang mencintai putrinya harus ditembak mati untuk keselamatan semua orang. Ketika mentari sudah terbit, mereka semua bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi pintu garasi bangunan tersebut gak bisa terbuka karena udah terhalang oleh sesuatu. Mereka pun mencoba lewat depan dan melihat tumpukan mobil menghalangi pintu serta jalan, yang pasti ulah dari para zombie. Karena itu, mereka kembali berdiskusi untuk mencari jalan keluar terbaik sebelum gelap. Mereka gak ada jalan lain. Rourke lalu membuka suara mengenai dirinya berencana membunuh alpha zombie. Setelah terbunuh, otomatis zombie lainnya saling serang untuk menggantikan posisi kepemimpinan. Itu memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pesawat dan pergi. Rourke tidak meminta orang-orang ikut dengannya. Ia hanya membutuhkan persenjataan untuk meledakkan para zombie saat tertidur. Flood memberitahu mereka zombie-zombie tersebut berada di dalam hotel yang selalu gelap. Merasa gak ada pilihan lain, karena mereka akan mati jika tetap berada di tempat itu. Perkataan Rourke benar. Chris, Eden, Flood, dan Drew pun ikut bersama Rourke. Sedangkan lainnya bertugas untuk mendapatkan sebuah mobil. Sebelum berangkat, Bishop mengarahkan serta memberitahu keadaan. Jika sedang kesulitan, Bishop dan Frank akan melindungi Rourke dan lainnya dari tempat tinggi. Lalu, kelompok Rourke dan Sam mulai bergerak sesuai tugasnya masing-masing. Kelompok Rourke bersiap. Mereka akan berpencar dan jika sudah selesai, mereka akan lari menuju atap. Rourke dan lainnya lalu memasuki hotel dengan sangat hati-hati. Sedangkan kelompok Sam belum bisa menemukan sebuah mobil. Kembali ke kelompok Rourke. Di sana mereka sempat menemukan satu zombie sedang makan dan langsung dihabisi. Setelah itu, mereka lalu mulai menelusuri lebih dalam lagi. Sesampainya di tempat para zombie yang sedang tertidur, mereka perlu memasang bahan peledak. Lalu Drew menawarkan dirinya saja yang memasang bom tersebut. Drew pun berjalan dengan perlahan. Sayangnya, Drew harus tewas di tangan Alpha dan Alpha membangunkan seluruh zombie. Karena keadaan itu,
Rourke dan lainnya terpaksa menahan sambil berlari dari serangan para zombie. Ledakan di tempat mereka terdengar oleh Frank dan Bishop. Saat pelarian, Chris terpisah sendiri dari mereka semua. Saat itu nggak memungkinkan bagi mereka semua bisa selamat. Vlad pun kemudian akan mengulur waktu demi keselamatan Rourke dan juga Eden. Lalu mereka berdua terpaksa meninggalkan Vlad seorang diri. Chris sendiri harus dikejar-kejar oleh banyaknya zombie. Dalam aksi yang dilakukan Vlad, ia sudah tergigit. Vlad pun menghabiskan sisa hidup dan membunuh zombie sebisanya. Sedangkan di pelarian Chris, ia tertangkap dan tergigit juga. Dan pada akhirnya, Vlad meledakkan diri bersama para zombie di dekatnya. Sekarang yang tersisa hanya Rourke bersama Eden yang berhasil menuju atap. Dan Chris sudah menunggu perubahannya. Karena zombie ini gak tahan cahaya matahari, Alpha pindah haluan dan akan menghampiri Chris. Karena itu, Eden menanyakan langsung keadaan dari Chris. Chris benar-benar sekarat dan tahu gak akan selamat. Chris memberitahu tempatnya yang tepat di bawah mereka, karena tali yang dibutuhkan ada bersama Chris. Karena mereka gagal dan gak bisa tetap di tempat itu, Eden dan Rourke pun membuat rencana, di mana Eden akan mencari Chris dan mengambil talinya, sedangkan Rourke akan memancing para zombie. Saat Eden akan mengambil talinya, dirinya dikagetkan oleh serangan Chris yang sudah berubah zombie. Kebisingan itu terdengar oleh zombie lainnya. Rourke pun pergi untuk menolong Eden. Eden terpaksa menghabisi Chris, tapi ia kembali diserang oleh satu zombie lainnya. Untungnya saja Rourke datang untuk menolong. Kemudian mereka segera pergi menuju atap. Ternyata serangan Chris tadi membuat Eden telah tergigit olehnya. Ia mencoba menenangkan diri dan di saat Eden akan berubah, Rourke gak bisa berbuat banyak dan terpaksa menembak demi membantu dirinya agar gak berubah menjadi zombie. Di saat itu, Sam dan pasukan lain berhasil mendapatkan sebuah mobil untuk membawa mereka semua menuju pesawat. Setelah semua kejadian tadi, waktu sudah mulai gelap. Rourke kemudian melarikan diri dari para zombie yang mulai brutal. Namun, mereka sudah kehabisan waktu. Melihat zombie yang mengejar Rourke menuju kepada mereka, pasukan yang membawa senjata mencoba menahan agar semua orang bisa masuk ke dalam markas. Sedangkan Dugan malah sengaja berdiam diri di belakang mobil. Saat bertahan di dalam, diketahui bahwa sang Alpha tidak tembus terhadap tembakan. Mereka semua yang selamat berlari menuju atas dan segera menutup pintu dengan rapat. Istri dan anak Chris sangat sedih mengetahui dirinya sudah tiada. Ketika Frank hanya melihat Rourke yang selamat, ia sangat marah. Mereka lalu sempat berdebat karena Rourke gak pernah minta mereka ikut bersamanya dan mereka punya keberanian. Pertikaian itu untungnya direrai oleh Sam. Mereka lalu melihat zombie di mana-mana, sedangkan Dugan berniat kabur menggunakan mobil seorang diri. Hal itu bisa memancing para zombie yang dimanfaatkan oleh Rourke dan lainnya. Karena keegoisan diri sendiri, Dugan memutuskan untuk bunuh diri karena sudah terkepung oleh para zombie. Zombie akan segera kembali, di mana Rourke dan Frank akhirnya bekerja sama dan melupakan permasalahan tadi untuk melindungi semua orang. Pasukan lain juga ikut bersiap-siap demi membantu mereka. Sedangkan Sam disuruh tinggal bersama orang yang selamat untuk memimpin. Karena jika Rourke dan lainnya gagal, mereka, orang yang selamat, masih punya harapan. Rourke yang sudah siap kembali mengingat orang yang dicintainya harus menjadi korban para zombie. Setelah itu, dirinya kembali siap demi melindungi semua orang. Pasukan lain juga sudah siap di tempat masing-masing untuk membantu menghabisi zombie-zombie. Tembakan demi tembakan dikeluarkan untuk menghabisi para zombie. Namun, pada aksi mereka, Ernesta harus tertangkap salah satu zombie dan tertelan darah makhluk itu. Melihat hal tersebut, Burton minta maaf dan pasrah atas serangan yang membuatnya meninggal. Atas kejadian tadi, mengharuskan Ernesta juga bunuh diri agar tidak menjadi makhluk serupa. Bishop pun sama, dalam masa-masa terakhirnya, ia juga dipastikan tewas karena serangan para zombie. Kini, pasukan yang tersisa hanya Rourke dan juga Frank. Namun sangat disayangkan, saat Frank mencoba memancing zombie dan menghabisi satu persatu, dirinya juga harus tewas di tangan sang Alpha. Rourke sekarang harus kembali berjuang seorang diri. Setelah selesai menghabisi Frank, Alpha dan zombie lainnya muncul dan mulai mengejar Rourke. Zombie biasa mulai dibereskan, tapi ia ditarik paksa oleh Alpha dan harus berduel dengannya. Tahu dia gak akan sanggup karena beda ukuran badan dan kekuatan. Rourke mencoba perlahan memancing Alpha agar ikut bersamanya. Setibanya di atas, Rourke membuka kunci pintu.
dan membiarkan tubuhnya didorong oleh Alpha keluar. Rencana Rourke berhasil. Di sana, sang Alpha langsung terbakar oleh sinar matahari dan pemimpin zombie itu tewas seketika. Sam dan orang-orang yang selamat menyambut Rourke atas kemenangan dan pertaruhan nyawa yang semua pasukan berikan. Karena tempat itu sudah aman, mereka pun bersiap untuk pergi menuju tempat pesawat dan pergi lagi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Rourke memilih untuk kembali memburu banyak zombie di tempat lain demi membalaskan dendam yang tiada akhir. Dan film Danny Let's End pun selesai sampai sini. Buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.